Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, Bapak Dr. Andes Soren Rusdi, Bapak Ketua Dewan Pertimbangan, Bapak Profesor Dr. Haji M. Suyuti MAG, Bapak-bapak dari Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan yang hadir pada acara ini, Bapak dari Ketua MUI Kecamatan, mohon maaf kami hanya mengundang satu orang, biasanya Ketua dan Sekretaris serta pendampingnya, hari ini undangannya hanya tunggal saja. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan Ormas, ada dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari Muslimat, dari Aisyah, dari LDII juga kita undang. Hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan hari ini, terutama kita hormati sama-sama adalah para narasumber yang ada di depan kita semua yang telah hadir ini. Kegiatan ini salah satu rangkaian kegiatan dari MUI Kabupaten Ponorogo dalam rangka kita Ponorogo akan punya gawe besar, yaitu nanti pada bulan Suro nanti, Grebeg Suro nanti. Ada beberapa masukan dan termasuk mungkin pertanyaan masyarakat berkaitan dengan masalah acara dan kegiatan di bulan Suro ini. Di dalam kegiatan ini nanti ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan lebih dahulu. Apa latar belakang kegiatan ini? Bahwa Islam sebagai agama fitrah telah kita akui dan kita yakini bersama. Tapi fitrah itu bisa jadi ada namanya fitrah ilahiyah, dan juga mungkin kita kata Ibnu Khaldun, kita memiliki fitrah tabiat budaya, al-insan madaniyun bitab'i. Manusia itu sudah memiliki tradisi tabiat berbudaya. Harapannya, idealnya adalah antara fitrah dan budaya ini adalah saling dukung-mendukung, bahwa kita menjawatahkan fitrah, bahkan mungkin syariat selalu juga kita harus berkolaborasi dengan budaya, tentunya dalam hal yang positif untuk mendukung itu semua. Beberapa pertanyaan yang muncul dari masyarakat khususnya lagi adalah berkaitan dengan masalah Grebeg Suro, yang mungkin ada salah satu acara atau agenda di Grebeg Suro itu. Kita sadari bersama Ponorogo termasuk wilayah yang memiliki budaya yang sangat istimewa sekali. Budayanya mungkin terikat dengan geografis dan juga mungkin kultur masyarakat itu sendiri. Meskipun kita yakini bahwa Ponorogo adalah 99, bahkan mungkin 9 adalah Muslim, itu Ponorogo. Mungkin tidak ada 1% yang non Muslim di Ponorogo ini menurut data statistik. Antara budaya dan agama, harapannya adalah saling lengkap melengkapi. Agama memang datang dari Tuhan, yang itu merupakan fitrah yang diilhamkan kepada nurani hambanya, dan mudah-mudahan kita ini termasuk adalah hamba yang memang mendapatkan ilham fitrah adin al-qawim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam realitas sosial kita juga tidak bisa menafikan kita memiliki budaya, memiliki tradisi dan lain sebagainya. Ada hal yang mungkin di antara masyarakat kita tahu, setelah PP 26 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2006 dan PP 37 tahun 2007, di mana saat itu aliran-aliran kepercayaan memang diberikan hak untuk menunjukkan statusnya di tanda kependudukan. Tapi kami sampaikan bahwa di Ponorogo menurut catatan dari Dukcapil belum pernah mengeluarkan merubah status itu, masih dalam posisi yang sebelumnya, dan kondisi Ponorogo berarti masih dalam kondisi yang biasa, artinya komunikasi dan sebagainya berjalan lancar. Salah satu hal yang di dalam Grebeg Suro itu ada momentum, ada tradisi larung.
Dan Marung itu sudah berjalan lama dengan berbagai dinamika dan perjalanannya. Dulu diawali dari almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Sukri yang saat itu adalah melarung risalah, terus dilanjutkan almarhum Bapak Kiai Haji Sanwani Maksum, terus setelah itu nggak ada yang melanjutkan. Tahun 2008-2009 diserahkan di Kecamatan Ngedul secara mandiri dilaksanakan oleh kecamatan, dan akhirnya menjadi agenda, salah satu agenda di Gerbek Suro ini. Kegiatan ini kita laksanakan agar pertama adalah tentunya dalam masyarakat yang plural dan majemuk. Harapannya adalah kita umat Islam juga bisa bersanding, berdampingan, bergotong royong dengan siapapun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Budaya-budaya yang ada harapannya juga sama, bahwa memiliki nilai koherensi dengan situasi kondisi masyarakat yang ada juga. Tetapi tidak bisa dinafikan jika memang suatu tradisi budaya itu memang muncul dari komunitas-komunitas tertentu, maka idealnya kita menempatkan sesuatu itu sebagai, ya katakanlah sebagai tontonan budaya dan lain sebagainya. Kita tidak pada intent masuk secara dalam budaya itu. Pada kesempatan ini akan kita bahas, kita hadirkan beberapa narasumber dari Bapak Ketua Dewan Pertimbangan, nanti akan menyampaikan dengan temanya. Bapak Ketua Umum MUI, dari perwakilan Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dan juga dari Pondok Pesantren. Kita berharap nanti bisa menyampaikan dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat, bisa mendudukkan budaya, diposisikan dalam posisi budayanya, dan keyakinan juga diposisi dengan keyakinannya. Harapannya adalah orang yang berkeyakinan juga bisa melihat sebuah realitas budaya yang ada tanpa harus menutup mata bahwa ini adalah memang realitas yang ada. Tentunya sebagai Majelis Ulama Indonesia, sebagai rumah besar umat Islam, memiliki kewajiban untuk mengedukasi, untuk menyampaikan kepada masyarakat agar sekali lagi tidak harus orang yang berkeyakinan harus mendistorsi suatu budaya, atau sebaliknya budaya juga tidak diinginkan sebagai menggantikan sebuah keyakinan. Kedua-duanya harapannya adalah bisa berjalan sebagai sesuatu yang sinergis. Hanya saja dalam hal-hal tertentu mungkin sekali lagi umat harus bisa memposisikan, mendudukkan posisinya sebagai keyakinannya. Ini sebagai mukadimah, kita langsung saja karena ini ada 5 narasumber, kita panel saja nanti. Saya berikan waktu kurang lebih 20 menit maksimal, 10 malah usulannya, sehingga nanti mungkin kita bisa berdialog, kita berdiskusi. Sebagian materi sudah kita bagikan ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, sehingga nanti kalau menyampaikan pokok-pokoknya mudah-mudahan kita bisa berdialog. Dan waktu kita kalau tempat sih non-stop sampai 24 jam nggak jadi masalah, tempatnya tidak terikat dengan waktu. Tapi mungkin Bapak dan Ibu mungkin yang waktunya yang terikat. Nah, monggo kalau nanti kata ada ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus, monggo mawon. Artinya intinya adalah nanti kita bisa mengambil kesepahaman bersama untuk kita menyampaikan dan mengedukasi kepada masyarakat. Secara langsung saja, secara berurutan. Yang pertama kita sampaikan dulu kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk menyampaikan materinya secara singkat, sehingga nanti kita lanjutkan pada diskusi dan dialog. Waktu dan tempat kami haturkan pada Bapak Profesor Dr. Haji Susi M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Ketua Bersama Pusat Bapak dan Sekretariatnya. Yang selanjutnya hidup dengan yang depan, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf dan saya nyebut satu persatu. Waktunya 10 menit, kita berusaha 7 menit karena sudah ada kertas di depan bawah itu.
sebetulnya harmonisasi antara agama dan budaya. Ini karena adanya judulnya di perguruan tinggi, jadi harus dikasih definisi lah. Apa itu agama? Kita beragama lah, kita bikin definisi. Definisi itu harus menyebut unsur yang substantif. Agama adalah sistem mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya yang garis bawahi, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Jadi agama itu tidak bisa dipisahkan dengan budaya. Implementasi agama itu lewat budaya. Kalau kita ditanya di Arab Saudi itu pakaiannya gamis, dia pakai pakaian gamis itu budaya atau agama? Jawab saya, teman saya jawabnya gini, itu budaya. Saya jawab dua Pak, budaya dan agama. Budaya modernnya, agama untuk Allahnya. Ya, jadi tetap ada unsur agamanya. Kita pakai batik, pakai sarung itu budaya, tapi budaya dan agama agamanya menuntut Allah. Kemudian budaya, apa itu budaya? Cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi budaya itu memang ciptaan manusia, gitu, hasil budidaya manusia. Kalau Ponorogo budidayanya yang diwariskan adalah reok. Reok itu bukan agama, reok itu budaya, gitu. Tetapi manfaat budaya sangat banyak sekali. Ciri-ciri budaya, saya beri ciri itu. Pertama, budaya hadir di masyarakat akan dipelajari oleh generasi selanjutnya. Karena itu ada namanya sekolah seni. Gitu. Kemudian budaya dapat disampaikan oleh setiap individu pada individu maupun kelompok dan diwariskan. Maksudnya diwariskan. Budaya memiliki sifat yang dinamis, jadi berubah-ubah gitu. Budaya zaman digitalisasi dengan zaman kita sudah beda. Dulu jabat tangan, sekarang lewat WA. Karena kan budayanya sudah berdaya digital. Ini HP ini sudah menghancurkan banyak hal ini. Yang hancur adalah satu koran, 2 TV, 3 radio. Si paling ngeri apa? Menghancurkan rumah tangga karena punya simpanan sendiri. Kemudian apa fungsinya? Fungsi kebudayaan adalah ciri-cirinya bertahun. Sekarang fungsi-fungsi kebudayaan, karena Bapak juga sudah pegang mesti baca, jadi saya sebutkan aja. Langsung yang kedua, kebudayaan dapat menimbulkan rasa toleransi serta rasa empati dari masyarakat. Saya ke Malaysia, ketemu orang Malaysia yang senang reok, langsung diajak ke rumahnya. Memang ada pusatnya reok dan apa namanya laboratorium reok, gitu. Karena sudah budayanya sama. Gitu. Negara mana itu? Negara lagu nasional. Kalau kita Indonesia lain itu agamanya. Indonesia lain itu agama namanya itu. Kebangsaan. Nah, ketika dari tamu dari Mesir datang ke Gontor, lagunya itu di kebangsaan itu dinyanyikan oleh santri-santri. Ya. Akhirnya kan ya menjadi empatinya menjadi tinggi, akhirnya beasiswanya menjadi banyak. Gitu. Kita kalau haji itu bisa ngomong bahasa Arab, orang Arab senang. Gitu. Kemudian apalagi kalau masuk habis senang nih kayak. Kebudayaan dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk dapat menjalin sosialisasi. Itulah sebabnya di sini sosialisasi apapun itu kalau lewat budaya cepat nyantol, gitu. Cepat senang orangnya. Terus kebudayaan juga berfungsi sebagai media belajar. Yang terakhir ini, kebudayaan berfungsi untuk memberikan rasa identitas pada anggota kelompoknya. Kalau menurut ya, saya cek lambi ya, lorek lambi itu tali teknologi kan, menurut sama mas, dengan jadi cepat lah berkembangnya. Kemudian selanjutnya yang paling bawah, kebudayaan berfungsi untuk meningkatkan kemantapan pada sistem sosial di masyarakat. Gitu.
Pokoknya kalau sudah budayanya sama itu cepet. Nah, ini yang ada kotak-kotaknya itu, Pak. Ini kotak-kotak unsur yang membentuk budaya yang penting. Pertama, religi. Agama itu membentuk budaya karena penyampaian agama itu efektif kalau lewat budaya. Nah, akhirnya balik kayak Pak Imam Basir terus nganu mereka singkatan-singkatan. Nah, Petrus jadi Fatrus. Fatrus illah. Tinggalkan yang tidak baik lagi gitu. Jadi cocok kayak gini. Kemudian sebelum sampai ke Nobel Pak, di sini dulu. Hindu, saya coba Hindu. Hindu itu kan ada ritualnya itu mayat dibakar. Karena mayat dibakar, ajaran cuma dibakar, terus budayanya ngaben apa ngaben? Ngaben ya, bener ngaben kok. Ah ini peringatan 3 hari, 7 hari, 40 untuk orang yang meninggal. Kacamata saya budaya. Ajaran saya tidak ada. Tetapi agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa, mesti harus bergandeng tangan. Cuma tugasnya itu adalah budaya itu harus, nah ini tak baca yang lain. Ketika nilai-nilai agama membumi, maka membutuhkan tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Kemudian penghijauan tahan dari nilai agama itu jadi sesuatu yang menyatu dengan tradisi dan budaya. Jadi, ya Pak, agama dan budaya adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Gitu. Kemudian kendati demikian, nah ini Pak kesimpulannya. Kendati demikian, tradisi dan budaya yang masih berjalan saat ini harus sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, sesuai oleh agamanya. Gitu. Jadi selama itu budaya, bukan ajaran agama, ya kalau kira-kira dimasuki agama menjadikan sehat bagus, tapi kalau menjadikan masuk menjadi agak kacau, ya itulah budaya, dipisah. Gitu. Makanya kemudian ketika di Nobel itu adalah sebuah budaya, tidak ada unsur keyakinannya, aman gitu. Tapi kalau unsur menduakan kan menjadi semua diampuni kan gitu, kecuali yang itu. Saya ditanya ya gimana? Ya niatnya kan di hati, tidak tahu niat masing-masing. Kenapa kalau ngasih makan ikan kok tidak dikasih pur saja? Gitu. Kan jadi tidak budaya. Kalau kasih pur namanya pengusaha. Gitu. Kalau dikasih makanan sapi, walaupun sariawan itu namanya budaya. Ini yang menarik Pak, yang terjadi. Ulang tahun, terus bikin tumpeng, enak ingkungnya, gitu. Terus ada nasi kotak-kotak, nyapa data ingkung barangnya, kotak ini, tapi gak bayar, iya dong. Jadi sebetulnya ingkung itu tidak wajib, yang itu kan gini, itu bikin tumpeng selamatkan, syirik itu, karena tumpeng itu tidak menyelamatkan. Nah, dia menilai orang keliru. Padahal yang tumpeng ya cuma bikin tumpeng itu seni gitu, tidak ada apa-apanya. Terus ditarik-tarik, dipecah-pecah ingkungnya supaya kena kiri kita sing motong-motong jadi lebih enak. Ada rasa persatuan gitu. Jadi kita jangan cepat-cepat untuk menilai sebelum tahu apa yang sebenarnya. Kemudian ada unsur yang bentuk itu adalah peralatan hidup. Ini sekarang sudah peralatan hidup sudah maju. Pengetahuan bahasa masyarakat teknologi. Ini yang lagi menarik kan cuma ini. Unsur yang bentuk budaya meliputi religi. Nah, terus dibutuhkan ikut Nabi Ibrahim. Dibutuhkan untuk meluruskan yang bengkok kalau itu memang bengkok, bukan dianggap bengkok. Untuk memberikan masukan kepada untuk meluruskan yang bengkok, bukan yang diduga bengkok. Karena kadang-kadang orang menduga bengkok atau menilai dirinya bahwa itu bengkok, padahal sebenarnya tidak bengkok. Meluruskan, satu, butuh keberanian, dan keberanian itu butuh risiko, butuh keyakinan, dan butuh kebenaran. Harley Burton mengatakan, kalau kamu dengar dari satu pihak, maka kamu dalam gelap gulita. Tapi kalau kamu dengar dari berbagai pihak, kamu dalam keadaan terang benderang.
Gitu. Terus besok ini budaya agama-agama kali ini apa ya? Bodoh. Nah, bodoh ini melok Mekah konek kene. Itu nanti karena itu bukan budaya agama, nah itu gampang itu. Kalau Kiai A satu, Kiai B itu ya ada ikut yang mana yang suka lah gitu. Masing-masing punya perhitungannya sendiri-sendiri gitu. Yang ribut kok bodoh nih, posonya ada poso. Saya kira itu yang disampaikan, semoga tidak terlalu banyak mengganggu. Nah, karena sudah baca tulisannya, maka saya menyampaikan singkat. Maksudnya biar ditiru oleh Pak Lutfi singkat juga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih atas waktu dan tema yang tertulis itu adalah menjaga tauhid umat di tengah keragaman budaya. Dan ini fokus pada kasus Rafiqi Arum Keshaji dalam bentuk surah yang merupakan kedatangan penutupan dari rangkaian upacara bentuk surah. Kami akan mengawali dari dalam budaya. Tadi sudah sampaikan budaya itu apa, kemudian lalu pada akhirnya tertentu atau sudah menjadi tradisi, karena sudah dilakukan berulang-ulang, termasuk untuk surah di Ponorogo sudah berapa tahun itu dilakukan. Di dalam pandangan agama kita, agama Islam, tradisi ini atau yang di istilah usul fikih itu disebut uruf, ya, itu merupakan salah satu sumber hukum Islam. Ya, walaupun ada juga yang tidak sependapat, tapi ternyata uruf ini memang tidak bisa kalau itu ditinggalkan sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau. Jadi kalau beliau tadi mengatakan dibedakan antara budaya dengan ajaran Islam, ya. Kalau di sini saya menegaskan bahwa uruf itu bagian daripada sumber hukum. Wa'mur bil urfi wa 'anil jahili. Saya pikir ini tidak perlu diperdebatkan, ya, apakah ini mansukhah atau muhkamah, ya. Karena memang ada yang mengatakan itu mansukhah seluruhnya, tapi ada yang mengatakan mansukhah hanya sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan, ulama yang berpendapat itu muhkamah secara keseluruhan. Itu barangkali seperti itu. Dalam hal ini tentu yang berkaitan dengan budaya itu sebenarnya firman Allah wa'mur bil urfi, karena al-urfu ini cara bahasa itu muradif, sinonim daripada al-ma'ruf dan juga sinonim daripada al-arifah, yang itu menurut ulama kullu khaslatin hasanah turdi al-qubur wa tatma'inu lan nufus. Jadi setiap perilaku atau tingkah laku yang baik, yang itu akal kita itu bisa menerima, dan samping itu juga jiwa kita itu bisa tenang dengan melihat apa yang terjadi. Itu yang dimaksud al-rufu atau al-ma'ruf atau dengan al-arif. Ini menurut pendapat ya para ulama, ya, yang berkaitan dengan tradisi. Jadi kalau misalkan gerbek suro ini merupakan suatu hal yang memang sudah sepertinya tidak bisa untuk tidak dilakukan, ini lalu sudah menjadi tradisi, dan itu bersumber memang itu dari budaya yang ada di Ponorogo ini.
kalau kita kembalikan ke ajaran Islam antara lain ya selalu ayat ya, salah satunya Al-A'raf 199. Demikian juga dalam hadis yang agak panjang. Dalam hal ini kita pernah mengambil sisinya yang baik. Di situ beliau pernah bersabda, "Fama ra'al muslimuna hasanan wa huwa indallahi hasanun. Wa ma ra'au sayyi'an wa huwa indallahi sayyi'un." Apa yang menurut kebanyakan umat Islam ini bagus, yaitu menurut Allah juga bagus. Ya. Dan apa yang dipandang oleh umat Islam itu tidak baik atau jelek, itu menurut Allah juga jelek. Ini berarti ada peluang. Selain apa yang dibutuhkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ada peluang untuk umat manusia ini melakukan hal-hal. Tentu syaratnya tadi saya sampaikan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Di dalam firman yang lebih tegas lagi, al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Sesuatu amrun mustabihat ayat mengkasiru dengan hadis. Bahkan ada yang lebih tegas lagi, al-halal ma'ahalallah. Yang halal itu apa yang dihalalkan oleh Allah fi kitabih, di dalam kitabnya. Wal haram ma'ahalallah fi kitabih. Yang haram itu yang jelas diharamkan Allah di dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu wa huwa fi ma afa anhu. Tapi yang tidak tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis misalkan, artinya didiamkan, ya Allah tidak menyebutkan secara jelas dan secara rinci, itu mimma afa anhu, termasuk yang dimaafkan oleh Allah. Artinya itu peluang bagi umat manusia. Kemudian hal ini telah juga dilakukan oleh berbagai di tengah masyarakat kita. Sebagai contoh misalkan pernah dilaksanakan oleh salah seorang khalifah, yaitu khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Yang itu ternyata di tengah-tengah masyarakat sudah rame-rame bicara tentang hukum talak 3 yang diucapkan dengan sekaligus. Ini dulunya pada zaman Abu Bakar dan zaman beliau, suami yang mengucapkan talak 3 sekaligus itu hanya jatuh sekali. Ya, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, hanya jatuh sekali. Tapi pada saat Umar bin Khattab itu dirubah. Ya, kalau orang mengatakan seperti itu berarti juga jatuh 3 kali, dan itu sudah talak yang berat. Yang tidak boleh lalu melangsungkan atau kembali menjadi suami istri sebelum ada muhalil, ya, sebelum ada muhalil. Misalkan seperti itu. Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Dulu cukup seorang saksi dan tambah sumpah kalau misalkan ada mengajukan permasalahan. Tapi pada saat beliau menjadi khalifah, Islam itu juga tidak seperti itu lagi. Ada perubahan-perubahan. Kemudian juga dalam fikih misalkan Imam Al-Qarafi yang bermadhab Maliki, Ibnu Qayyim yang bermadhab Hanabilah, itu juga banyak ya yang melakukan hal semacam itu. Sehingga nanti kalau kita bawa ke larung sesaji di Suro yang dilaksanakan di mana di Telaga seperti itu, tentu kita harus melihat berbagai hal yang dilaksanakan seperti itu. Misalkan masalah kegiatannya seperti apa. Kegiatan ini cenderung kepada pesta rakyat, kan seperti itu ya. Ini yang terjadi bahwa Gerbang Suro itu yang ditutup dengan larung itu adalah pesta perayaan ya, dan banyak yang lain, yaitu ada pawai lintas segala, ada siraman pusaka, ada kirap pusaka, ada kirap budaya dan lain-lain. Ya, ini yang dilaksanakan oleh masyarakat Ponorogo pada setiap tahunnya seperti itu.
Tapi saya minta maaf ini ya, saya mohon maaf kepada ini bahwa tulisan ini, dompet ini yang masalah ini tidak bisa didasari pada pengalaman saya, ya kan? Karena saya sama sekali juga belum pernah melihat larung saji itu gitu ya. Ini saya mohon maaf. Jadi betul-betul ini literer. Jadi mengambil dari apa catatan-catatan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat kita dan masyarakat kita. Contohnya misalkan apa yang disampaikan oleh Bupati yang pada saat itu ya sebelum COVID ini kan masih dilakukan Pak ya, istirahat itu karena COVID itu ya. Itu ternyata ya apa materi yang disajikan itu juga tidak ada materi yang itu diharapkan. Misalkan tumpeng ya kan, yang itu dibuat dari semua hasil-hasil yang halal gitu ya. Apakah itu beras atau ketan atau juga masalah-masalah yang lain. Dari aspek itu tidak ada itu yang itu misalkan yang haram, ya bedanya yang digunakan untuk ini. Hanya mungkin nanti ketika larungnya tadi sedikit jelas singgung ya oleh Pak Profesor Didi ya mungkin itu kan ada beberapa tumpeng yang besar itu, gunungan yang besar itu nanti yang akan dilarung dan itu nanti akan ditumpahkan di tengah-tengah telaga itu kan itu. Nah, itu mungkin paling berat menurut saya itu hanya tafsir. Innal mubadirin kanu dimana saya timbalan seperti itu ya. Tapi kalau niatnya juga makan tapi kan juga unsur itu juga lalu berkurang kan seperti itu. Tapi di samping itu juga ada bujeng yang pura itu bujeng pura itu nanti juga untuk masyarakat yang hadir di tengah-tengah itu. Dan itu salah satu menurut Bupati Ipong pada saat itu niat yang utama adalah tasakur kepada Allah SWT. Tempatnya mengapa di sana? Karena penggulungan dan ngebel itu salah satu ciri khas itu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam ini ya. Sehingga ada dalam surah Alam itu bahwa tanah yang ciptaan Allah itu ada gunung dan sebagainya, ada tanah yang putih, ada tanah yang hitam, ada tanah yang merah dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Lalu tujuan utamanya tidak ada lain adalah tentu bersyukur dan juga mohon nanti untuk selanjutnya ya wilayah Ponorogo menjadi wilayah yang sudah terang lahir dan batin, bahkan seperti itu. Kalau ini melihat literatur yang ada ya, jadi tidak ada yang aneh-aneh ya dalam ini. Kalau dulu pada saat Ustadz ya itu ya untuk mendaki itu lalu diistilahkan dengan larung risalah. Kalau itu misalkan diperbolehkan, ya risalah itu apa? Ya, itu bahkan tidak ada artinya kan itu ya. Kalau ini masih ada misalkan bahan yang bisa dikonsumsi oleh sesama manusia, juga ada untuk hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di laut yang memang membutuhkan makanan dan sebagainya, misalkan seperti itu. Jadi kembali kepada niat semula, dan tentu kalau itu ada hal-hal yang berbeda dengan syariat, itu harus kita cari betul mana yang berbeda dan yang baru kita bisa simpulkan hukumnya ya. Barangkali seperti itu, apalagi kalau kita melihat pelakunya yang pemerintah daerah, ya pemerintah kabupaten, yang mereka yang jelas ya walaupun negara kita ini bukan negara Islam tapi kan mayoritas para pejabat yang melaksanakan itu juga para muslim yang taat juga ya, yang taat juga barangkali seperti itu.
Kemudian satu tambahan begini ya, saya juga mendengar dari teman kita yang pernah juga tugas di Muter, itu memang malam suro itu ya. Kalau orang Jawa mengatakan suro ya, sebenarnya kita malam Muharram ya, malam bulan Muharram itu memang ada acara penyembelihan hewan, di mana ya menurut tradisi mereka dan keyakinan mereka, jadi hewan ini nanti bagian tubuh tertentu misalkan kepala ini nanti akan ditanam di tempat-tempat yang menurut mereka juga perlu ada itu. Nah inilah yang barangkali secara tegas ya kita semua umat Islam harus paham bahwa itu bertentangan dengan ajaran kita, ajaran Islam. Jelas itu. Kemudian kan ada di dalam firman Allah yang agak panjang ya, di situ wa ma uhilla li ghairillahi bihi, misalkan itu. Dan disembelih tidak apa karena Allah atau selain karena Allah, itu yang haram. Kemudian apa ada juga dalam ayat itu wa ma dzubika ala nusubi, misalkan itu juga yang perlu menjadi perhatian kita dan umat Islam di sana juga harus. Tapi kan tujuan kita antara lain juga memberikan pendidikan dan pengajaran pada masyarakat, ya edukasi kepada masyarakat agar dalam hal ini umat Islam bisa tidak usah ikut berpartisipasi, karena kalau itu ikut berarti juga mendukung, kalau itu mesti ada unsur ya bagaimana untuk menjaga ketauhidan kita ini, itu yang akan menjadi rapuh, dan ini yang harus kita lakukan. Barangkali itu ya, secara singkat yang sudah sampaikan ya, secara garis besar tidak ada di dalam makalah itu. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Para kiai, para alim, para ulama, seluruh jajaran pengurus MUI dari kabupaten maupun kecamatan, saya terlibat campur membahas tentang bagaimana mengharmonisasikan antara agama dan budaya dalam perspektif berulang. Maka dari tema itu saya bisa menegaskan bahwa ya itulah Islam Nusantara. Jadi yang selama ini dikampanyekan oleh Nahdlatul Ulama tentang Islam Nusantara itu adalah bagaimana proses dialog antara agama dengan budaya. Itulah Islam Nusantara. Kalau kemudian Islam Nusantara itu difahami sebagai manfaat, jadi Islam versi Indonesia, itu yang kacau. Itu yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang sinis terhadap istilah Islam Nusantara itu karena memahami Islam Nusantara adalah naat manfaat, sehingga nanti akan muncul Islam versi Arab, Islam versi Muslim dan seterusnya. Tetapi kalau Islam Nusantara itu difahami idhofah, Islam yang ada di Indonesia, Islam yang diamalkan di Indonesia, maka insya Allah itu tidak akan. Bagaimana nanti lebih detailnya, ya paling tidak di materi itu sudah saya jelaskan. Jadi tadi sudah ditegaskan oleh Profesor Yudi, oleh Bapak Kiai Ansor bahwa ketika kita ngomong agama, maka yang terbayang oleh kita adalah di situ adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ketika kemudian Al-Quran dan Hadis itu diterjemahkan, diinterpretasikan, saat itu sudah bergeser. Baunya bukan lagi wahyu, baunya bukan lagi hadis, tapi sudah di situ ada intervensi akal. Disitulah budaya mulai masuk. Sehingga kalau Prof. Yudi tadi mencontohkan ayatnya, hadisnya adalah sholat itu satrul Allah, hadisnya satrul Allah, maka teknik satrul Allah itu kan sudah beda-beda.
Ayatnya bilang wamsahu biruusikum, ya kan? Nah, bagaimana teknis mengusapnya dan seterusnya itu nanti juga ada beda-beda. Ayatnya bilang aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Sholatnya tidak ada perbedaan, tetapi tentang bagaimana teknik melaksanakan sholatnya, bagaimana teknik menentukan awal waktu sholatnya, di situ nanti akan beda-beda. Mengapa beda-beda? Karena di situ sudah ada intervensi akal melalui fikih. Sehingga kita tidak bisa kemudian menafikan, menegasikan agama ini dengan budaya, tidak bisa. Bahkan ketika ada yang berpendapat malah begini, ketika Al-Quran wahyu diturunkan dengan bahasa Arab, berarti sudah wahyu itu sudah berkolaborasi dengan budaya Arab. Ketika kemudian ada hukum kisos, maka itu kan sebenarnya juga dialektika antara agama dengan budaya. Nanti kan dialektika itu kan bisa variasi. Maka ada istilah sarkuman qoblana, kemudian ada istilah-istilah yang lain, itu menjadi salah satu bentuk bagaimana agama itu berkorelasi dengan budaya. Nah, di NU juga begitu. Jadi agama itu tidak bisa dilepaskan dari budaya. Bahkan ada kaidah yang paling masyhur di Nahdlatul Ulama itu adalah yang dilontarkan oleh As-Suyuti, la yambaghi al-khurus minal adat ilal filhar. Tadi yang disampaikan Kiai Ansor, yang disampaikan Prof. Budi, itu arahnya ke sana. Jadi ada tradisi yang seperti apa yang itu bisa diakomodir, yang bisa diterima, maka kata As-Suyuti adalah la yambaghi al-khurus minal adat illa fil haram. Sehingga Nahdlatul Ulama berkesimpulan di situ, di belakang saya sampaikan di halaman ke-5 itu, bahwa ketika agama kemudian berhadapan dengan tradisi, maka setidaknya ada beberapa empat kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi adaptasi. Ketika tradisi itu tidak bertentangan dengan agama, maka itu diadopsi. Tidak perlu ditolak. Seperti tradisi, saya menyebut di situ ada tradisi Romo Inggil, itu kan itu tidak dikenal di dalam bahasa Arab Romo Inggil itu, ya kan? Nah, sampai nama-nama untuk menyebut terjemahan anta itu kan dalam bahasa Jawa kan macam-macam, bisa panjenengan, bisa sampai kowe dan seterusnya. Jadi Romo Inggil itu adalah tradisi yang itu kompatibel, tidak bertentangan dengan konsep agama. Konsep agamanya mengatakan bahwa bagaimana kita itu adalah bisa bermuasaroh dengan orang lain itu dengan cara yang baik. Tapi terjemahan muasaroh dengan baik itu versinya bisa bervariasi. Muasaroh dengan baik dengan orang lain itu versinya Jawa, versinya Sunda, versinya itu kan beda. Dalam hal tradisi itu tidak bertentangan dengan agama, maka itu problem. Kita adaptasi, kita adopsi, bahkan kita adopsi. Kemudian yang kedua ada pendekatan netralisasi. Jadi itu dilakukan untuk menyikapi tradisi budaya yang di dalamnya tercampur antara yang diharamkan dengan yang dibolehkan. Maka ini harus dinetralisasi. Maka butuh adanya proses bagaimana mengeliminir, bagaimana menekan, bagaimana terjadinya keharaman itu sebisa mungkin bisa dihindari. Bahkan
ada kaidah yang sangat populer itu bahwa sebuah kebenaran itu tidak boleh terbatalkan oleh sebuah perbuatan haram. Jadi misalnya ini saya dengar dari Gus Bahar. Jadi menghadiri manten itu hukumnya wajib, itu tidak boleh kemudian dibatalkan karena di situ ada apa? Ada gambdong. Nah, tapi bagaimana kemudian menghadirinya itulah bisa terhindar dari gambdongannya itu, tetapi kemudian tidak karena ada gambdongan saya tidak hadir manten. Nah, itu kalau versinya visual begitu. Jadi sebuah kebenaran itu tidak boleh digugurkan karena adanya keteraturan. Maka di sinilah ada proses minimalisasi. Jadi mengeliminir terjadinya kemungkaran itu. Dan yang ketiga adalah pendekatan minimalisasi. Kalau dalam terjemahan kaidah fikih adalah irtikabu akhafud dororain. Irtikabu akhafud dororain. Dulu ketika terjadi kontroversi tentang lokalisasi, maka salah satu ulama yang mendukung adanya lokalisasi itu adalah Yesa al-Mahfud. Yesa al-Mahfud itu menimbang kalau itu dibiarkan secara liar itu madorotnya jauh lebih besar daripada dilokalisasi. Saat itu kaidahnya apa? Irtikabu akhafud dororain. Jadi idza ta'arodo bainal mafsadataini ru'ya aqdamuhuma dororon birtikabi akhafilima. Tetapi bukan berarti kemudian dia salah waktu itu adalah melegalisasi lokalisasi. Untuk sementara di antara pilihan-pilihan itu yang akhafud dororain antara dibiarkan liar sama dilokalisir itu mandornya lebih kecil yang dilokalisir. Yang Sahal waktu itu mengatakan seperti itu. Nah, kemudian beliau memberikan catatan kalau di kemudian hari ada cara yang lebih efektif untuk menekan adanya doror dari prostitusi itu, ada cara lain selain lokalisasi, maka itu yang harus dipakai. Jadi ada kaidah tidak ta'arudu bainal mafsadataini ruhnya aqdamuhuma diraran birtikabi akhafahuma. Ketika kita dihadapkan pada dua persoalan yang problematik, dua persoalan yang membahayakan, maka kita harus memilih salah satu yang risikonya lebih ringan. Jadi itu yang diterapkan super bis kan begitu. Jadi kalau bis itu kalau ngantem cherry, kalau ngiring ngantem sepeda motor, maka dia wajib ngantem yang sepeda motor. Karena itu bahayanya lebih kecil. Kalau naik sepeda motor, kalau ngantem Prof Budi, kalau ngiring CS1, mungkin itu bisa seperti itu, bisa subjektif. Jadi inilah cara minimalisasi. Dan cara meminimalisasi inilah nanti diantaranya kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana cara Rasulullah merubah sebuah tradisi yang tidak benar itu menjadi benar secara bertahap. Kasus tentang pengharaman riba itulah salah satu contoh pendekatan meminimalisasi dan juga sekaligus pendekatan amputasi. Jadi persoalan-persoalan budaya yang sudah mendarah mendaging, mungkin ini bisa nanti kita bawa ke konteks nobel mungkin. Maka itu prosesnya adalah dalam tarikh tasrih disebut at-tadarrus bil-tasrih. Butuhnya gradualisasi, butuhnya pentahapan, butuhnya step by step di dalam merubah tradisi yang bertentangan dengan syariat itu agar lambat laun tradisi itu menjadi benar. Nah, biasanya di dalam tarikh tasrih itu disebutkan dalam kasus memang tradisi itu parah, akut, maka itu di dalam berubah proses yang disebut dengan at-tadarrus, gradualisasi. Bagaimana ketika ayat itu berbicara tentang pengharaman khamr itu ada 4 tahap. Ketika bicara tentang pengharaman riba yang sudah mendarah mendaging itu juga 4 tahap.
Ini barangkali yang bisa kita ambil dari kronologi turunnya ayat Homer, kronologi pengharaman riba, itu juga bisa kita pinjam untuk barangkali jika dalam tradisi warungan itu masih ada praktek-praktek yang tidak benar. Sebab saya sendiri juga mohon maaf juga belum pernah menyaksikan tentang tradisi warung tersebut. Jadi pada prinsipnya adalah cara-cara ini mungkin bisa kita pinjam, cara bagaimana tahap pengharaman riba, cara pengharaman Homer itu proses pentahapan merubah sedikit demi sedikit itu menjadi sesuatu yang saya pikir menarik untuk ditiru, untuk merubah sebuah tatanan yang dalam tanda petik haram berubah menjadi tidak haram tetapi menjadi baik. Jadi seperti yang dilakukan oleh para wali songo itu kan, bagaimana tadi Pak Widya menyebut tradisi 3 hari, kemudian 7 hari, 100 hari, yang semula itu syarat tradisi Yahudi, kemudian itu kemudian diubah menjadi sesuatu yang bisa dibenarkan dengan sodako, dengan membaca Al-Quran, membaca Yasin, itu kan sesuatu yang bisa dibenarkan. Saya pikir itu daripada prinsipnya menurut Nahdlatul Ulama, agama itu tidak bisa dipisahkan dengan budaya. Jadi budaya dan agama itu saling beririsan, karena begitu agama itu diterjemahkan dan diimplementasikan, itulah budaya masuk, dan ketika budaya itu sudah berulang-ulang, itulah menjadi sebuah tradisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum MUI Ponorogo, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja pada pokok kajian saya, di mana dalam perspektif Muhammadiyah sampai saat ini saya rasa dan saya merasakan, sebagian besar teman-teman Muhammadiyah juga merasakan bahwa orang-orang Muhammadiyah ini seperti tertuduh. Dalam pengertian tertuduh apa? Dalam konteks budaya terkesan Muhammadiyah itu anti budaya, terkesan anti budaya. Apalagi ketika kemudian dikaitkan dengan budaya lokal. Dan seperti disampaikan tadi, budaya lokal ini menjadi concern Nahdlatul Ulama. Akhirnya sebetulnya dalam konteks bahwa agama dengan budaya itu tidak bisa dipisahkan, sepakat. Tetapi bagaimana menyikapi budaya itu yang mungkin menjadi wacana yang sampai hari ini terus diwacanakan. Konfliknya di sini. Konfliknya itu di situ, di ranah wacana. Dan nyatanya namanya grebek ya jalan, dari dulu diwacanakan dalam tanda petik konflik itu sampai sekarang masih terus, entah sampai kapan. Nah ini kemudian ditangkap sebagai anti budaya, bahkan ada kesan bahwa Muhammadiyah itu justru yang mematikan budaya lokal. Mari saya ajak bicara tentang fakta-fakta. Tadi saya masuk ke ruangan Pak Taslim, dialog awal saya sudah merasakan itu. Langsung set itu ada sinyal yang tadi saya sampaikan. Lalu saya bawa ke Pak Taslim. Radio Gema Surya itu dulu adalah satu-satunya radio yang ada di Ponorogo. Uyon-uyon itu terus ada, wayangan malam terus ada kalau malam minggu, dan itu lokal. Jadi itu lokal. Terkait dengan grebek, kalau kita membaca sejarah, Muhammadiyah itu lahir di dalam keraton, karena Kyai Haji Ahmad Dahlan itu orang dalam keraton.
bapaknya juga kiai di dalam keraton itu, sehingga keraton itu merupakan pusat budaya. Artinya bagaimana Muhammadiyah itu terkesan jauh dari budaya, itu terkesan nonsens ya. Kemudian Grebeg Suro Ahmad Dahlan, bukan Grebeg Jawa, di Jogja itu ada 3 grebeg, Grebeg Sawal, Grebeg Besar, dan Sekaten. Itu Kiai Ahmad Dahlan hadir berinteraksi, bahkan memberi apresiasi grebeg-grebeg itu. Jadi kalau hari ini diajak ngomong grebeg, sebetulnya sudah selesai ketika Ahmad Dahlan lahir, melahirkan Muhammadiyah. Namun kemudian wacana tadi ya di RGS itu ada bahkan budaya, bukan hanya itu. Tadi saya sampaikan bahwa dulu itu RGS selalu mempromosikan radio grup dangdut kesayangan yang waktu itu ngetren. Jadi kalau bapak-bapak tadi belum pernah ikut grebeg di ngebel ya, larung sesaji di ngebel, saya sudah beberapa kali ketika sanawiyah, ketika di Gontor itu sudah beberapa kali. Ketika itu tumpuk undung manusia di ngebel ketika itu, karena ada dangdutnya kesayangan, kemudian ada reoknya, kemudian ada larung sesajen, tumpuk undung di sana. Dan tadi saya sampaikan bahwa radio orkes dangdut kesayangan itu merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Kalau hari ini viral di Ponorogo lah ketika itu, dan RGS hadir untuk itu. Ada lagi di RGS itu sudah memunculkan budaya, bagaimana Muhammadiyah itu mengapresiasi budaya ya. Mbah Joyo, mungkin kita mengenal Mbah Joyo di penyiar yang bapak-bapak ini pasti kenal Mbah Joyo, ada Mbah Suryo. Nah ini itu ada satu buku yang ditulis oleh Najib Burhani, kawan Pak Tasrif juga. Najib Burhani dari Blitar, dia orang Muhammadiyah pimpinan pusat. Dia menulis imajiner, saya membaca. Jadi buku itu kalau dibaca oleh orang Muhammadiyah sama dibaca orang NU itu akan berbeda. Ketika dibaca orang Muhammadiyah, inilah imajinasi Najib Burhani ketika membaca fakta-fakta bagaimana orang luar membaca Muhammadiyah, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa terkesan mematikan gitu, terkesan ada yang terlalu keras. Ya, Najib Burhani dalam bukunya menulis tentang Muhammadiyah Jawa tahun 2010, yang sebenarnya dia sudah menulis itu sebelum tahun 2010, yang ditulis dalam bentuk artikel jurnal ya, Some Comments to Muhammadiyah, to Javanese Muhammadiyah. Kemudian dibukukan jadi bahasa Indonesia Muhammadiyah Jawa, yang menceritakan tentang sebetulnya mau menjelaskan bagaimana Muhammadiyah itu berinteraksi dengan budaya dari awal Ahmad Dahlan sampai kemudian mencoba mengangkat orang luar Muhammadiyah itu kok terkesan begitu, dari unsur apa ada dicoba diangkat bahwa Muhammadiyah itu organisasi wanita pertama yang masuk dalam Sumpah Pemuda Aisyahnya, dan dia membacakan pidato di ruang forum Sumpah Pemuda itu. Muhammadiyah menghadirkan Aisyah tahun 2000. Nah, tapi Sumpah Pemuda coba diangkat menjadi isu yang mengesankan bahwa Muhammadiyah itu mulai lari dari yang tadi masuk ke sistem politik kekuasaan. Diimajinerkan seperti itu. Kemudian lagi ada unsur-unsur Wahabi yang masuk ke Muhammadiyah, yang kemudian gambaran-gambaran yang tadi itu yang mengesankan Muhammadiyah itu anti budaya itu akhirnya. Padahal bagaimana Wahabi itu masuk sementara Muhammadiyah pakai musiknya itu, pilihan musiknya orang Muhammadiyah rata-rata
yang kelas keroncong minggu pakai musik barat yang sebenarnya musiknya orang kafir ya, dalam tanda petik. Tapi justru itu kemudian jadi andalan kegiatan-kegiatan di Muhammadiyah. Artinya apa? Makanya di buku itu kemudian oleh Najib Burhan itu pada awal kata-katanya itu ada quote yang mengatakan bahwa you cannot be Brahmanian in English countryside. Kamu tidak akan bisa menjadi Brahma di negara kawasan Inggris. Nah, kalau Brahma itu sebagai agama dan sebagai kebudayaan, tidak di situ tempatnya. Dalam konteks ini sampai narasi terakhirnya Najib Burhan itu, saya menangkap pesan sesungguhnya memang pilihan budayanya yang beda. Pilihan budaya yang beda, makanya dari awal Muhammadiyah itu menggunakan brandnya itu adalah Islam berkemajuan, misalnya dulu, bukan kemajuan, tapi ejaan lamanya berkemajuan. Itu yang dipakai. Kenapa? Kita memilih budaya yang kemudian sejumlah musik rock dan sebagainya, itu musik-musik itu adalah dalam tanda petik kafir, tapi kemudian itu diadopsi oleh Muhammadiyah, dijadikan budaya dalam organisasinya. Main musik itu di SMP itu pakai drum band, mungkin Ponorogo satu-satunya Muhammadiyahnya Kang Basir ini. SMP Muhammadiyah Jedes itu drum band pertama yang jadi Ponorogo. Ya itu pilihan budayanya, bukan berarti sedang menolak lokalitas. Tidak menolak lokalitas. Kenapa? Budaya barat aja dipakai, seakan-akan Muhammadiyah itu memang mengidentikan dengan Islam berkemajuan tadi. Nah, yang dari barat tadi sesungguhnya kalau di barat itu musik-musik dilakukan dengan cara yang dalam tanda petik diadopsi ke Muhammadiyah, kemudian direvisi. Yang enggak beres-beres itu yang minuman keras yang direvisi menjadi musik yang enak didengar, ternyata nyaman juga gitu. Pakaian dasi, ya, jas, pantalon itu sudah menjadi isu pada tahun 24 sekitar itu, ya, sehingga terjadi sedikit clash antara Hasyim Asy'ari dengan Ahmad Dahlan, sehingga keluarlah fatwa beliau harumat dasi wal jas. Budaya berpakaian pun begitu. Artinya apa? Betapa ketika ini terasa sekali budaya berpakaian, Hasyim Asy'ari mengharapkan dasi dan jas. Tapi mestinya harus konteks ketika itu ya. Ketika itu nyatanya hari ini sudah pakai jas dan dasi semua gitu. Jadi artinya menyikapi budaya, tentu budaya itu berkembang gitu. Berkembang waktu demi waktu, bagaimana menyikapi di ranah wacana itulah yang kita mesti hati-hati. Selalu biasanya kalau tadi memang genduran dan sebagainya itu budaya, tapi Muhammadiyah nggak ngambil ranah itu kemudian menjadi masalah dalam wacana itu loh. Nggak mengambil ranah itu menjadi nyaris tidak ada. Saya baca seluruh web Muhammadiyah tidak ada satupun fatwa yang mengatakan haram ini haram itu dalam konteks seni dan budaya. Mungkin file saya nanti bisa dilanjutkan untuk bacaannya bagaimana Muhammadiyah itu memberikan alternatif dalam konteks ketika majelis muktamar di Aceh, kemudian memberikan pedoman dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Di sana terkait dengan seni sudah diatur. Artinya tujuan seni untuk apa gitu? Ya, tujuan seni untuk apa? Jadi nyaris tidak ada artikel yang kemudian mengkritisi seperti yang saya sampaikan tadi di dalam organ Muhammadiyahnya. Kalau kemudian kita ketemu orang person mengatakan bahwa Muhammadiyah ini Muhammadiyah itu
harap untuk tidak mengkaitkan dengan Muhammadiyah selaku organisasi. Karena apa? Di organisasi tidak memberi catatan-catatan yang seperti begitu. Tapi kalau ada person-person saya rasa biasa di NU, di Muhammadiyah, di organisasi apapun ada yang garis lurus, ada yang garis kanan, ada yang garis kiri, itu biasa, biasa, dan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan organisasi. Kalau kita melihat organisasi dulu kita lihat bagaimana wacana-wacana, bagaimana webnya, bagaimana putusan-putusannya, bagaimana fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi itu, dan nyaris tidak ada yang memfatwakan bahwa seni ini haram, seni itu haram, bahwa suara perempuan itu aurat, kalau aurat sudah mendengar sudah seperti zina telinga, nah gitu kan begitu. Tapi mari kita simak tadi bahwa Aisyah itu 1928 sudah tampil di depan forum laki-laki pemuda, sumpah pemuda itu. Di mana letak itu dibawa oleh Muhammadiyah? Saya rasa tidak nyambung. Barangkali itu yang mungkin, selebihnya filenya sudah saya share di grup, tidak tahu beberapa grup. Ya. Terima kasih, begitu aja. Mohon maaf. Assalamualaikum.